Hari ini dalam pertemuan Perwil 2 kita akan memberikan pemaparan sosialisasi dari SKMPL yang lalu yang sudah dilaksanakan di bulan November ya. Dan kita boleh sama-sama nanti dengar ya. Untuk mempersingkat waktu kita boleh mulai. Siapa nanti yang akan mimpin pujian dulu, mungkin satu lagu? Saya persilakan Pak Filipus untuk ini memulainya ya. Saya serahkan selanjutnya ke Pak Wahyudi dengan timnya mempuji. Tidak, Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Oh, ini keribut kan. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan hamba Tuhan yang terkasih. Mari kita mau mulai sosialisasi SKMPL. Sebelumnya kita naikkan sebuah pujian syukur kita kepada Tuhan, karena hidup kita adalah penyembahan. Mari kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Syukur kami persembahkan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan.
Yudi akan buka dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Ini kami bisa berkumpul bersama-sama di dalam fellowship perwil jua Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, kami serahkan semua acara dari awal hingga akhir. Berkati Pak Heru yang akan mensosialisasikan keputusan PL dan semua kami yang di sini di dalam pengurapan dan kasih karunia Tuhan. Berkati jaringan internet yang ada supaya berjalan dengan lancar. Dan biarlah anugerah, pengurapan, dan kasih setia Tuhan melimpah bagi kami semua. Kami akan memulainya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, amin. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi selamat pagi. Ya, pagi Pak Henry, Pak Wahyudi, pagi juga Bu Meliana, Bu Nuni, semua ya. Pak Daniel Sutariana. Ya, saya bersyukur sekali pagi hari ini. Ini adalah pertemuan sosialisasi dari SKMPL yang lalu, yang sudah dilaksanakan di 3 perwil lainnya. Jadi perwil 2 ini yang terakhir, ya, untuk melaksanakan sosialisasinya. Terakhir tapi tidak terlambat, ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa sidang sinode yang sudah dilaksanakan di tahun 2019 yang lalu, ya, itu memberikan sebuah mandat kepada MPL untuk pengesahan atau mengesahkan tata gereja, ya. Nah, dalam sidang sinode tersebut MPL itu seharusnya bersidang di tahun 2020. Tapi karena pandemi yang terjadi, ya hal itu tidak dapat dilaksanakan karena aturan tentang kebijakan atau keputusan pengesahan dari melaksanakan persidangan secara online pun baru disepakati bersama ketika tahun 2020-nya itu berjalan, ya. Nah, oleh karenanya sidang MPL tersebut baru bisa dilaksanakan pada bulan November yang lalu. Ya, dilaksanakan di Jakarta mengambil tempat GBI Central Park di tempatnya Pak Yosia Abdi, ya. Dan di sana kita melaksanakan sidang MPL yang menurut saya dan memang bukti bahwa ini adalah persidangan yang dihadiri oleh paling banyak peserta MPL yang ada, ya. Jadi prosentasenya itu paling tinggi ya Pak Heru ya, nanti mohon dikoreksi kalau saya salah. Dihadiri 129 anggota MPL yang ada. Ya, bersyukur sekali persidangan tersebut bisa menghasilkan kesepakatan, salah satunya adalah pengesahan dari tata gereja, walaupun diberi waktu lagi 3 bulan untuk mengoreksi, mengedit kata-kata dan lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya ada beberapa keputusan-keputusan yang menjadi hasil juklak daerah, ya, yang juga membawa kepada perubahan-perubahan dari tata kelola kita, perbaikan maksud saya, bukan perubahan, ya, termasuk kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan anggaran, program, dan organisasi dari Gereja Bethel Indonesia, ya. Persidangan MPL ini perlu kita ketahui juga merupakan sebuah persidangan di mana untuk menerima laporan dari ketua BPH waktu itu atau BPP sekarang, ya, dan menerima laporan, mengesahkan, bahkan mempersiapkan program yang selanjutnya. Nah, ini setelah diputuskan ada beberapa lembar dari hasil keputusan MPL tersebut yang harus disosialisasikan oleh para ketua BPD kepada pejabat-pejabat di wilayahnya. Nah, memang ini adalah tanggung jawab dari Badan Pekerja Daerah atau Badan Pengurus Daerah sekarang, ya. Nah, namun kita bersyukur bahwa Pak Heru juga adalah pejabat di Jawa Barat. Lalu yang berikut, Pak Heru juga adalah sekretaris panitia ad hoc dari perubahan tata gereja. Jadi kalau mau bicara tata gereja, Pak Heru saya pikir keaslian dari naskah, keaslian dari dasar kenapa ayat ini bisa berubah, kenapa pasal ini ditambah, dikurangi, dan lain-lain, kita bisa menggalinya lebih dalam. Ketimbang kalau Bapak Ibu meminta atau dari saya, ya, karena saya tidak ada dalam persidangannya tersebut. Demikian juga untuk sidang MPL tersebut ini, di mana Pak Heru juga menyampaikan banyak hal dan
karena Pak Heru juga adalah sekretaris 1 dari BPP. Ya tentunya beliau juga yang mempersiapkan ya notulennya dan lain-lain ya. Jadi saya berharap sekali bahwa pagi hari ini Pak Heru yang akan menyampaikan kepada kita ini sangat-sangat asli dari naskah aslinya gitu, supaya kalau Bapak Ibu mau bertanya tentang kebijakan-kebijakan yang ada, keputusan yang ada, bukan BPD yang mengada-ngada atau bukan BPD yang memperkirakan berdasarkan asumsi, tapi memang benar-benar aslinya itu seperti apa kita bisa dapat dari Pak Heru ya. Nah, Bapak Ibu, bersyukur sekali bahwa dalam persidangan MPL kali ini itu saya sangat-sangat senang ya, karena pertama tata gerejanya sudah jadi baru. Yang kedua, ada beberapa keputusan MPL yang membawa ke arah perbaikan demi perbaikan, bahkan ada beberapa terobosan-terobosan di dalam tata kelola dari Gereja Bethel Indonesia. Demikian juga program kegiatan, sebagaimana Pak Rubin, ketum kita sudah menyampaikan, ada begitu banyak program yang mendarat kepada gereja-gereja lokal yang bisa mendukung pelayanan-pelayanan bukan cuma di perkotaan Jawa, Bali, Sumatera atau pulau-pulau besar, ya, tapi juga ke daerah-daerah Indonesia Timur, bahkan daerah-daerah kepulauan. Nah, ini bersyukur sekali. Oleh karenanya pagi hari ini biar Pak Heru yang menyampaikan, dan tidak sedikit juga yang merupakan keputusan MPL ini adalah berasal dari juklak daerah atau hasil keputusan sidang MD Jawa Barat yang kita masukkan ke sana, dan puji Tuhan diterima dalam persidangan, dan ini semua akan membawa ke arah yang lebih baik lagi dari tata kelola, dari semua ya, menurut saya dari semua hal untuk melaksanakan membawa Gereja Bethel Indonesia ini untuk meningkatkan kapasitas demi hasil yang lebih berkualitas. Saya percaya sekali ya, core dari gereja itu akan lebih ditempuh atau akan lebih cepat dicapai ya, di mana Matius 28 atau amanat agung itu bisa kita kerjakan bersama-sama dengan sehati ya. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Heru nanti untuk memaparkan kepada kita semua. Selanjutnya setelah Pak Heru nanti memaparkan, Bapak Ibu yang mau bertanya boleh bertanya. Nanti Bapak Pendeta Ferry Rondonuwu akan membantu kita, akan menjadi moderator ya, akan memilah pertanyaan yang ada, dan kita akan pakai waktu ini dengan maksimal ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Heru, saya persilahkan. Tuhan memberkati Pak. Ya, terima kasih Pak Satria, dan terima kasih juga buat semua Bapak Ibu yang ada. Pertama saya mohon maaf sekali lagi karena sedikit memajukan waktu, karena kata maskapai itu alasan operasional. Jadi saya mohon maaf. Terima kasih juga sudah mendoakan Pak Wahyudi tadi untuk sinyal. Saya terus terang agak cemas dengan sinyal, karena beberapa kali pertemuan saya terganggu banget dengan ini ya. Mudah-mudahan ini nggak ada masalah, karena di kepulauan ini sinyal itu timbul tenggelam Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan saya nggak ada masalah ya. Kalau nanti ada gangguan mohon maaf, dan mungkin nanti kalau nggak jelas bisa diulang ya. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan saja sebelum menyampaikan konten dari isi dari MPL ya, keputusan MPL. Semalam saya diajak makan ya sama salah satu pengurus sinode dari gereja mainstream di tempat ini ya, gereja lokal di tempat ini, dan bicara saya menarik banyak informasi karena saya bercakap soal organisasi ya, membandingkan dengan GBI. Maksud saya gini, jadi GBI itu ternyata memang berbeda sekali ya dalam tata kelola organisasinya, apalagi sekarang dengan merujuk penetapan sistem pemerintahan gerejanya yang sudah jelas dicantumkan di dalam Tata Dasar pasal 14 dan Tata Tertib pasal 1. Itu
jelas sekali bahwa Gereja Bethel Indonesia itu memang pastoral sinodal. Pastor, dari kata pastoral itu kan pastor itu gembala jemaat lah, kira-kira begitu kalau diterjemahkan bebas. Dan sinodalnya itu sinode maksudnya, jadi kepemimpinan tertinggi atau kewenangan terbanyak dalam mengelola organisasi di GBI gereja itu ada di tangan gembala. Jadi otonom sekali gitu. Ini berbeda dengan gereja mainstream yang saya bilang tadi, mereka cerita banyak, dan mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kenapa GBI itu kemudian menjadi salah satu gereja terbesar di Indonesia, rupanya banyak diminati oleh gereja-gereja, penggabungan itu cukup besar ya di GBI ya, oleh karena sistem pemerintahan itu. Dan GBI ini otonom sekali. Pastor itu yang sangat berperan. Maju mundurnya gereja lokal di GBI itu sangat bergantung kepada kapasitas pastornya atau kapasitas pendetanya ya, gembalanya gitu. Nah, bagaimana dengan peran sinode? Nah, disinilah peran sinode. Meskipun otonom, tapi gereja lokal itu tetap terikat dengan beberapa ketentuan. Ya, salah satunya adalah soal tata gereja. Isi dalam tata gereja itu ada pengakuan iman, lalu ada tata tertib, tata dasarnya, lalu ada pengajaran, penjabaran di pengakuan iman itu ada pengajaran dasar namanya. Lalu keputusan-keputusan yang disepakati bersama di sidang MD sebagai perda gitu. Nah, itu mengikat gitu. Itu yang mengikat. Nah, itu sebabnya ketika struktur organisasi di GBI ada yang namanya MPL, ini adalah salah satu persidangan yang sangat strategis ya di GBI, yang salah satu tugasnya, ada 11 tugasnya ya, salah satunya adalah menetapkan kebijakan organisasi, menyusun program, ya, menetapkan kebijakan umum organisasi. Nah, ketika persidangan ini berlangsung dan menghasilkan berbagai keputusan, nah ini yang mengikat kita gitu. Ini yang mengikat seluruh pejabat, mengikat seluruh gereja GBI yang ada. Bukan hanya sekedar disosialisasi tahu gitu, tapi juga harus dijalankan, gitu. Nah, keotonomiannya di mana? Keotonomiannya ya tetap ada, karena keotonoman itu berkait dengan aset, kepemilikan ya, berkait dengan program anggaran, berkait dengan lalu lintas pelayanan yang ada di dalam petugas pelayanan kependetaan di gereja lokal dan lain-lainnya gitu, dan lain-lainnya. Tapi tetap berada pada keterikatan kepada organisasi. Ya, itu dia. Jadi organisasi perannya di mana? Perannya itu justru pada keputusan MPL-nya. MPL itu kayak apa ya? MPL itu kan sidang perwakilan pejabat kan. Jadi karena ini sebuah persidangan perwakilan pejabat, maka hasilnya adalah untuk kepentingan seluruh pejabat yang harus disosialisasi dan dilakukan. Kira-kira begitulah kalau saya analogikan ya, bahwa keberadaan MPL dan SK-nya ini memang mengikat kita gitu. Boleh saya share, izin ya, saya sharekan dulu ya. Nah, seperti tadi disinggung bahwa MPL telah selesai berlangsung pada Agustus yang lalu, tepatnya tanggal 24-26 ya. Dan benar kata Pak Ketua tadi, Pak Satria, bahwa MPL kali ini adalah memecahkan rekor kehadiran, yaitu 129 dari 138 anggota MPL. Ya, memang tidak banyak. Pejabat kita itu 18 ribuan ya. Gerejanya itu hampir 7 ribuan, tapi hanya diwakili oleh 138. Itu pun dari beberapa unsur kan. Kalau unsur MP ini kan MP, BPP, Ketua BPD ini kan otomatis karena ini anggota MPL unsur ex officio ya. Jadi ini nggak dipilih rakyat gitu. Ini dipilih karena memang dia adalah menjabat jabatan di sini gitu. Tapi pendeta yang dipilih di daerah ini hanya 1% dari pendeta yang ada. Kalau 100
ya satu cuma gitu. Makanya di Jawa Barat tuh satu ya. Seharusnya memang dua, tapi Jawa Barat memilih satu karena memang kelipatannya sudah mendahului. Pendeta di Jawa Barat tuh kalau tidak salah 100 berapa gitu ya, 116-an ya Pak ya. Pokoknya nggak sampai 120 rasanya. 113. Oh ya. Sekarang 130 sekian. Ya ada penambahan kemarin ya. Tapi tetap dihitung satu, karena kelipatan sekarang itu kalau 1 sampai 49 itu tidak dihitung penambahan. Yang baru dihitung itu 50 ke atas. Jadi kalau ada 150 di Jawa Barat, baru nanti ada penambahan satu lagi. Nah bayangkan jumlah yang memang sangat terbatas itu memang menunjukkan ya tuntutan kualitas dari para anggota ini untuk bisa menghasilkan produk-produk hukum, karena dia adalah badan semacam legislatif ya, yang menyusun program, mengesahkan program, mengesahkan undang-undang gitu, bahasanya gitu kan, tata gereja kan undang-undangnya. ADART disahkan. Jadi ini memang sangat strategis persidangan ini. Nah, kemarin cukup tinggi kehadirannya oleh karena diselenggarakan secara hybrid. Nah, itu sebabnya. Nah, itu nanti ada di SK yang lain ya. Lalu SK 02 ini adalah SK yang sangat dibutuhkan legalitasnya. Bapak Ibu sekedar tahu bahwa sesungguhnya persidangan MPL yang kemarin berlangsung itu adalah persidangan yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2000, tahun lalu. Nah, penundaan itu harus mendapat legalitas, pengesahan. Ya. Nah, karena itu disahkan kemarin di SK 0 nomor 2 ini, supaya penyelenggaraan SK MPL yang harusnya kedua dilaksanakan 2000, dilaksanakan 2021, memiliki pengertian dan kekuatan hukum yang sama, sehingga nggak salah, kira-kira begitu. Dan ini terus terang ya Bapak Ibu, kami sangat khawatir dengan pelaksanaan ini karena riak dari kawan-kawan itu terhadap penolakan pelaksanaan ini sangat tinggi. Karena mengingat pandemi global yang masih terjadi dan mereka mengharapkan persidangan MPL itu tidak dirubah, model pelaksanaannya tetap harus tatap muka, onsite begitu. Dan kami benar-benar merasa khawatir karena ini adalah para pimpinan GBI, sehingga kalau dipaksakan terjadi sesuatu, Suaranya nggak ada Pak Heru. Di saya sih lancar Pak Filipus. Lancar. Di sini lancar. Sinyal Pak Filipus. Saya pikir saya bermasalah nih. Enggak Pak Heru, jelas. Oke ya. Oke. Baik, Pak Filipus mungkin ada jaringan di Pangandaran. Pak, rupanya sama-sama pantai bermasalah nih, Pak. Iya, Pak. Pantai Hindia, Laut Hindia. Lanjut, Pak. Oke. Nah, jadi saya hanya ingin memberi tekanan aja bahwa ketakutan kami beralasan. Kalau sampai pimpinan GBI ini dikumpulkan terjadi klaster gitu ya, penyebaran COVID, wah celaka kita. Nah itu yang kita takutkan kemarin, karena kita tidak bisa pungkiri pada tanggal-tanggal itu baru saja kita sedikit menurun eskalasi penularan itu, karena kan puncak-puncaknya kemarin kan bulan Juli kan. Juli itu kan tinggi sekali sampai 50.000 lebih itu kan. Nah baru kemudian sedikit menurun ya pada bulan Agustus itu. Tapi kan tentu tidak bisa dengan serta-merta kita paksakan kegiatan secara onsite. Sementara kawan-kawan itu maunya onsite gitu loh Pak. Wah itu yang kami benar-benar sulit sekali untuk meyakinkan bahwa persidangan ini harus tetap terlaksana. Mereka maunya ditunda. Kalau mau dilaksanakan onsite, kalau tidak ditunda. Gitu. Nah kalau ditunda sampai kapan gitu? Sementara tata gereja kita harus sudah disahkan. Nah Ketua Umum Pak Rubin merasa bahwa, waduh, kita kalau tunda ini mandat dari amanat daripada sidang sinode 2019 nggak terlaksana. Kita dianggap gagal ini kalau begitu. Nah sementara kan di dunia manapun
pelaksanaan secara virtual dinilai tetap punya kekuatan hukum yang sama. Sah, kira-kira begitu. Loh, sidang-sidang besar skala nasional bahkan internasional saja dilaksanakan secara virtual. Ya. Sidang-sidang di pengadilan juga secara virtual. Pengadilan negeri itu persidangan kan virtual juga. Ya, banyak kan, banyak terdakwa itu hadir tidak di tempat itu, Pak. Mereka di ruangan khusus di LP. Nah, kok bisa gitu loh. Itu sebabnya kami mencoba untuk kami mencoba untuk melaksanakan pelaksanaan secara virtual ini benar-benar kerja keras gitu loh, Pak. Nah, puji Tuhan, Pak, akhirnya pelaksanaan itu dapat terlaksana. Tapi ini sesuatu yang menarik ya, Pak, menurut saya. Yang dituangkan kemudian di SK 03 ya. Ini menarik, Pak, karena menurut saya disinilah lalu dasar hukum pelaksanaan secara virtual itu lalu diterima di GBI. Nah, semalam saya bincang, wah Pak, dia bilang ke saya, Pak, saya kasih selamat dulu Pak, katanya. Kenapa? GBI rupanya lead ya Pak, yang berada di depan memimpin sinode-sinode yang ada, bahkan mengesahkan tata gerejanya pun secara virtual. Ini luar biasa. Ini kami aja baru berdiskusi bagaimana kami mau melaksanakan persidangan soal ini, Pak, katanya. Jadi mereka mengucapkan selamat kepada GBI gitu ya, karena GBI telah berhasil ada di depan di kalangan gereja-gereja yang ada melaksanakan itu. Sebenarnya juga ada gereja lain juga sudah melaksanakan ya. Tapi ini kan salah satu contoh bahwa GBI akhirnya berhasil melaksanakan persidangan skala nasional bahkan internasional secara virtual dan berhasil mengesahkan ADART-nya gitu. Nah, ada konsekuensi organisasi dari SK ini ya, yaitu bahwa implikasi keputusan ini nomor 2 ya Pak, seluruh kegiatan organisasi GBI itu yang sifatnya pertemuan ya Pak, misalnya kayak persidangan di GBI itu ada 3, sinode, MPL, SMD, sidang majelis daerah. Ini sekarang sudah bisa dilaksanakan secara virtual. Nah, waktu lalu, sebutlah di SMD Jawa Barat kan, kita laksanakan virtual kan, tapi terpaksa itu harus menggunakan SK khusus. Makanya di SMD itu SK pertama adalah SK pengesahan ini persidangan virtual, minta persetujuan floor. Lalu floor bilang setuju, oke, maka itu kemudian dituangkan dalam SK 001 SMD Jabar kemarin. Ke depan itu sudah tidak perlu lagi dilakukan. Kenapa? Ini karena sudah menjadi keputusan di MPL, bahkan keputusan MPL ini lalu masuk juga di dalam keputusan tata gerejanya. Jadi semua lembaga struktural di GBI dan persidangan, seluruh kegiatannya bisa dilaksanakan secara virtual. Itu dituangkan di pasal-pasal tersebut. Di alat kelengkapan organisasi di GBI itu dipasang semua, Pak. Jadi sekarang, nah termasuk gereja virtual ini juga dalam proses penggodokan di departemen untuk kemudian bukan hanya legalitasnya ya, legalitas sudah oke Pak, tapi panduannya ini juga perlu ditindaklanjuti supaya menolong gereja-gereja bisa melaksanakan. Karena soal digitalisasi udah nggak bisa dihindari loh Pak, nggak bisa nih Pak. Kita nggak bisa menghindari ini. Saya rasa gereja juga nggak bisa menghindari ini. Saya gembala ya Pak ya, saya gembala. Terus terang pelaksanaan onset di tempat kami pun saat ini sudah berjalan ya, sudah beberapa bulan ini. Nggak seperti dulu lagi Pak. Ya, saya nggak tahu pengalaman bapak-bapak ya. Tapi di tempat saya nggak seperti dulu Pak. Sekarang kursi yang kami sediakan selama ini sudah nggak bisa lagi sama seperti dulu Pak. Di samping memang ada jaraknya ya, tapi sudah nggak seperti dulu lagi. Ya, sekarang orang kayak rasa nyaman ya ibadah, karena kami tetap harus menggunakan secara hybrid Pak. Ini dilaksanakan, ibadah tatap muka dilaksanakan seperti biasa, tapi kami tetap harus siarkan. Live streaming juga. Jangan jemaah sebagian besar ada ikut di tempat, tapi yang lain juga ada ikut di rumah. Nah kayak gini udah nggak bisa dihindari. Ada yang memanfaatkan ini sebagai kesempatan, wah sekarang udah enak, udah nggak perlu ke gereja lagi, nggak perlu ongkos dan nggak perlu bayar
apapun ya, transportasi, termasuk nggak usah bawa kolektor. Yang celaka ini juga mempengaruhi kas gereja, Pak. Astaga, saya pikir ya nggak tahu kalau bapak-bapak di kota besar ya mungkin biasa transfer, tapi kalau saya ini masih agak kurang ini jemaat untuk melakukan kegiatan transaksi elektronik itu. Jadi kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu memang nggak mau pasal tentang SK tentang ini ya tetap berimplikasi, ya tetap kita harus sudah terbiasa menghadapi ini. Sekarang regulasi penerbangan ini Pak, sekarang mau nggak bisa menghindari ini Pak. Sekarang kita sudah harus memakai beberapa aplikasi. Kasihan saya kalau melihat beberapa penumpang ya, kalau handphonenya itu tidak lagi Android atau sejenisnya ya, seperti iOS, Apple gitu ya. Wah, itu kasihan. Kenapa? Karena sekarang semua harus menggunakan aplikasi, Pak. Aplikasi Peduli Lindungi itu kan harus ngisi e-hak, Pak. E-hak itu ada di program itu. Lalu hasil lab dari tes PCR atau antigen itu masuk di aplikasi itu, ditunjukkan secara elektronik. Masuk juga ke bandara kita harus mengisi aplikasi lalu divalidasi secara elektronik. Nggak mau gitu, harus tidak bisa dihindari Pak. Ya mau nggak mau kita harus udah terbiasa ya begitu kan. Nah dunia gereja kalau menurut saya sudah seperti itu dengan semua konsekuensinya. Lalu di SK 03 masih kegiatan organisasi secara virtual memiliki pengertian yang sama dan fungsi yang sama dengan pelaksanaan secara tatap muka atau onsite. Lalu kegiatan organisasi virtual dituangkan dalam tata tertib GBI. Ya, artinya bahwa sekarang setelah SK 003 ini, maka seluruh kegiatan secara virtual di GBI itu adalah sah adanya. Ya, terutama terkait dengan ini ya Pak ya, persidangan-persidangan, rapat kerja nasional, rapat pimpinan nasional, rapat koordinasi, kongres, rapat-rapat departemen, rapat-rapat BPP, rapat-rapat BPD, itu boleh secara virtual dan punya kekuatan hukum yang sama dan sah. Terus SK 09, saya lompat ya Pak, SK 04, 5, 6, 7, 8 ada semua tapi tidak berhubungan langsung dengan kita karena semua itu hanya berhubungan dengan umum sifatnya dan tidak langsung berhubungan dengan kita. Karena itu saya sampaikan yang hanya berhubungan dengan kita aja ya. SK 09 ini mengenai pengesahan hasil rapat organisasi, Pak, komisi organisasi. Saya kebetulan ada di komisi ini dan saya pimpinan komisinya. Yang pertama, hasil komisi ini pertama menerima dan menyetujui dilakukan pembenahan tata kelola sekretariatan BPD GB berbasis ISO 9001. Saya berbangga karena kita semua ya, karena satu hari sebelum persidangan MPL itu GBI BPP ya, BPP turut yang saya maksud itu mendapatkan ISO 9001. Ini prestasi, saya bangga dengan kepengurusan sekarang, Pak Ketua Umum, Pak Rubin, punya kemauan keras untuk membenahi, sehingga baru terwujud ya mimpi ini, sehingga GBI bisa lolos dan mendapatkan sertifikat ISO 9001. Ini sebuah lembaga keren dari Swiss yang meloloskan kita ya. Dan ini bukan pekerjaan mudah, ini butuh kerja keras dalam tim kesekretariatan sehingga bisa menghasilkan ini. Dan tidak banyak, atau mungkin saya nggak tahu ya, di GBI ini apalagi gereja lokal yang saya tahu cuma ada 1-2 ya. Sinode juga belum ada yang cukup berani untuk melakukan ini ya. Tapi GBI sudah sekali lagi ada di depan dan ini membuktikan kemauan untuk membenahi seluruh bentuk tata kelola ke organisasi ya. Dan harapannya ini nanti akan turun ke BPD, ke BPLN maupun ke gereja-gereja lokal. Tentu tidak
harus memperoleh ISO ini, tapi minimal mengadopsi lah kesemangatnya untuk membenahi. Dan untuk Jawa Barat, saya tidak ragukan, karena selama ini selalu ada di depan juga, di antara BPD-BPD yang ada, dalam pembenahan kesekretariatan. Ya, saya bangga ada di Jawa Barat ini, karena kita semua rapi ya. Lalu disepakati Ibu Bapak SMD yang akan datang itu Februari sampai Mei 2022 dilaksanakan. Jadi nanti Jawa Barat akan menentukan waktunya, tapi biasanya di awal-awal karena banyak untungnya kalau di awal. Lalu ketiga, pembuatan juklak di daerah untuk disahkan di MPL mendatang apabila dibutuhkan. Untuk poin ini ya, saya senang dan bangga karena ada banyak juklak yang ada di Jawa Barat sudah disahkan, bahkan bukan hanya disahkan, diadopsi lalu dimasukkan ke tata gereja. Ya, saya tahu persis beberapa poin-poin itu karena saya ada di dalamnya, dan di komisi organisasi waktu di SMD pun saya ada di situ, sehingga pengesahan hasil komisi organisasi di tahun 2000 pun ada beberapa yang masuk, Pak. Contoh misalnya yang masuk ya, contoh yang masuk nih. Jawa Barat tempo hari mengusulkan di salah satu rapat komisi, kalau Bapak Ibu ada di komisi organisasi waktu lalu tahun 2000 di Sapari itu, bagaimana kalau ada pejabat yang tidak aktif lagi dalam sebuah gereja lokal, yang lepas dari pembinaannya lah, pengawasan pembinaannya gitu, nggak lagi aktif. Sekarang itu sudah dimasukkan di dalam tata gereja semua jenjang kepejabatan, PDP, PDM, PDP, PDT, ya, itu tidak aktif selama 1 tahun, tidak aktif selama 1 tahun dalam pelayanan atau sebagai pejabat gitu ya, dengan tugas-tugasnya, maka pendeta pembina untuk PDM PDP bisa merekomendasi kepada BPD untuk dinonaktifkan selamanya. Ya, artinya diberhentikan sebagai seorang pejabat. Ini baru, Pak, baru, betul-betul baru dan diadopsi dan masuk dalam tata gereja. Sebelumnya kan nggak ada. Terbukti memang contoh kasus di DKI ya Pak. Sekretarisnya ngomong ke saya begini, bagaimana ya Pak? Ini hampir 700 pejabat di DKI, nggak ketahuan rimbanya. Ya. Datanya masih pejabat, tapi mereka sudah nggak ada di gereja masing-masing. Bahkan pendeta pembina yang mengusulkan ditanya di mana, mereka nggak ketahuan. Nah ini kan sesuatu yang sudah sangat membahayakan organisasi. Nah sekarang diberikan kewenangan kepada BPD dan pendeta pembina ya, untuk mengusulkan, memberi rekomendasi kepada yang bersangkutan dinonaktifkan. Kalau ada di Jawa Barat pejabat yang sudah tidak aktif lebih dari 1 tahun, Pak, tinggal pendeta pembina mengusulkan kepada BPD, Pak, saya punya pejabat ini tidak aktif, mohon dinonaktifkan. Nah, BPD nanti berdasarkan surat itu akan bersurat ke kami di BPP, nah kemudian BPP akan menghapus namanya. Untuk yang pendeta penuh, ya kalau pendeta penuh itu BPD yang langsung merekomendasi kalau memang ditemukan tidak aktif. Nah ini contoh ya, dari beberapa contoh yang lain saya rasa banyak contoh-contoh yang lain yang juklak di daerah itu dimasukkan dalam tata gereja. Kenapa poin ini diperlukan, Pak? Karena memang ada banyak peraturan-peraturan yang diperlukan hanya untuk daerah tertentu. Karena di Jawa Barat butuh, tapi di daerah lain nggak butuh gitu. Kan bisa begitu. Nah karena itu ruangnya dikasih. Silakan kalau memang ada peraturan yang ingin disahkan, buatlah peraturan, disahkan di SMD, disepakati oleh SMD, lalu dikirim ke sidang MPL untuk disahkan, karena MPL adalah lembaga legislatif, ya disahkan, ya punya kekuatan hukum, kira-kira seperti itu. Nah kemudian bisa berlaku, dan itu bisa dijadikan dasar penjatuhan sanksi. Karena penjatuhan sanksi itu kan ada 4. 1, pelanggaran terhadap Alkitab, yang kedua pelanggaran terhadap tata gereja, isinya ada pengakuan iman dan pengajaran dasar, lalu yang ketiga pelanggaran terhadap etika kependetaan, dan yang keempat pelanggaran terhadap perda. Nah ini dia poin ini nih, pelanggaran terhadap
peraturan-peraturan yang disepakati bersama yang dibuat di SMD. Nah itu. Jadi misalnya kalau seandainya, sebutlah contoh ini ya. Contoh, saya nggak tahu ya. Contoh misalnya. SMD membuat peraturan, setiap pejabat wajib menghadiri fellowship perwil, misalnya contoh ini. Contoh. Sepanjang peraturan itu dibuat dan kemudian ada kata wajib, pelanggaran terhadap itu bisa dijatuhi sanksi. Peringatan tertulis kah atau apa. Tapi kalau itu tidak disebut wajib, ya namanya aturan, nggak ada kewajiban, ya nggak bisa orang tidak hadir di fellowship lalu dikenai sanksi peringatan tertulis oleh BPD. Orang nggak ada aturannya kok. Kira-kira begitu ya. Ini contoh. Gitu. Ya, lalu masih di bagian komisi organisasi pada SK nomor 9, yang berikutnya adalah pengkinian database pejabat dan jemaat lokal. Kami menganggap perlu itu dimasukkan karena ini berhubungan dengan seluruh BPD yang ada, 38 BPD di Indonesia dan 5 di luar negeri. Di luar negeri tadinya 7 Pak BPLN, tapi sekarang 5 karena Eropa dijadikan 1, lalu Amerika dan Kanada dijadikan 1. Jadi sekarang jadi 5. Dan seluruh benua ada di GBI. Ada GBI di dalamnya maksudnya. Ya ini luar biasa ini Pak. Nah, data ini dianggap perlu untuk pengkinian, updating, pemutakhiran, karena sejujur-jujurnya kami masih mengalami kesulitan perapian data ini. Ya. Contoh saja ya, contoh kasus ya. Sampai hari ini kami hanya baru mencetak 10.000 kurang lebih kartu pejabat. Padahal pejabat kita 18.000. Berarti masih ada 8.000 yang tidak bikin kartu pejabat. Nah, tidak bikin kartu pejabat itu sebenarnya lebih karena alasan tidak lengkapnya data diri dari para pejabat. Nah itu akhirnya bingung gitu, petugas kami kan bingung buatnya, nggak bisa buat fotonya, nggak ada misalnya. Kalau foto oke lah, misalnya kita cari ya. Tapi kadang-kadang ada perubahan nama, ada perubahan ini, nggak apa, alamatnya nggak jelas misalnya, data-data pribadi lainnya nggak lengkap. Nah itu susah kita. Makanya kita perlu ada pengkinian data. Saya percaya kalau bapak-bapak semua ibu di sini sudah punya kartu pejabat kan? Ya, sudah punya, pasti Jawa Barat sudah lengkap 100%. Tahu alasannya kenapa? Alasannya karena kartunya dicetak oleh Jawa Barat sendiri. Oh, kok bisa? Ya bisa. Karena Pak Satria sudah bikin pendekatan khusus ke BPP, bersurat resmi, meminta untuk memudahkan dan membantu ya, karena beberapa alasan. Itu satu. Yang kedua, Jawa Barat juga memasukkan RFID di ini ya, di kartu pejabatnya. Ya Pak, kartu Anda itu ada RFID-nya Pak. Nah, sehingga itu bisa dijadikan sarana untuk berbagai kegiatan kita, terutama berhubungan dengan absen. Jadi kalau SMD diadakan, Ibu Bapak tinggal tap, begitu kan, sudah muncul datanya, BPD langsung merekam itu sebagai absen. Sudah nggak manual lagi lah kira-kira gitu. Bahkan tempo hari kan sempat dibuat, tidak di tap, tapi orang lewat saja karena itu pakai semacam perangkat yang bisa membaca, ya sehingga ketahuan ini ikut penuh atau tidak penuh, ini keluar masuk dari ruangan atau tidak, ketahuan terdata dengan baik. Nah ini contoh ya bahwa Jawa Barat sudah rapi dalam pengkinian datanya. Ya. Terus berikut 5, BPD meningkatkan disiplin gembala jemaat lokal untuk mengembalikan persepuluhan kepada BPP. Bapak Ibu, memang dalam hal ini ya, ini kan meningkatkan disiplin, berarti memang disiplinnya ada yang kurang. Dan benar, ternyata di Jawa Barat waktu pertemuan dengan ada Pak Gunawan Somali, Pak Bendahara BPD, dan Pak Ketua mengkonfirmasi soal itu, BPD Jawa Barat kesetiaan persepuluhannya baru mencapai 69, hampir 70 nih. Berarti masih ada 30-an% yang belum setia. Nah untuk kepentingan itu ya monggo ditingkatkan lah, kira-kira seperti itu. Yang belum monggo ditingkatkan. Lalu yang berikut, BPD dapat menggalang dana operasional dari persembahan jemaat lokal dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saya pikir ini ruang yang memang diberikan oleh MPL
bagi para BPD untuk menggalang berbagai sumber pendapatan bagi BPD untuk kepentingan operasionalnya, ya, yang penting tidak bertentangan. Kenapa ini dibuat, Pak? Karena ada banyak BPD yang sangat sedikit, Pak, income-nya. Beberapa wilayah minus. Seperti contoh saya di wilayah ini sekarang, ya, saya ada, ini minus, Pak. Minus. Ini masih dibantu oleh BPP, Pak. Kami masih bantu. Dia tidak mandiri dalam hal keuangan. Dan tidak mandiri juga dalam banyak yang lain. Itu sebabnya capek kita ngurusin BPD yang model seperti ini gitu loh. Ya. Karena itu kemarin ada salah satu BPD yang mau mekar pada sidang MD yang lalu, Pak Ketua Umum nggak mau. Ya, jangan. Karena salah satu syarat kemandirian, salah satu syarat berdirinya BPD baru itu adalah salah satunya. Ya, bukan hanya cukup pendetanya, cukup jemaatnya, tapi juga cukup kemandiriannya. Nah, ini juga penting kan gitu ya. Nah, Jawa Barat sih sudah sangat mampu lah untuk kepentingan ini ya. Lalu BPD mengatur hak dan kewajiban, ini yang nomor 7 ya Pak. Ini mungkin juga perlu dimengerti oleh kita. BPD mengatur hak dan kewajiban organisasi dari pejabat yang tidak bisa lagi melayani ataupun nelayan. Saya meyakini BPD Jawa Barat mampu membuat regulasi dari pengaturan hak dan kewajiban pejabat ya. Karena begini, sejujurnya ini kan manusia ini kan terus bertambah usianya, bertambah pengalamannya, bertambah, tapi juga semakin merosot kesehatannya, kan begitu. Itu sangat manusiawi banget. Nah, pada titik tertentu, para pejabat ini tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya. Misalnya tidak lagi bisa hadir ke SMD, oleh karena umurnya sudah sangat lanjut, atau kesehatannya sangat terganggu. Nah, ini kalau nggak hadir ke SMD kan ada aturannya. Ketika 2 kali berturut-turut tidak hadir, itu bisa dikenakan sanksi peringatan tertulis misalnya gitu. Yang nggak bayar iuran bisa dikenai sanksi dan sebagainya. Ada kewajiban-kewajiban. Nah, kepada orang-orang yang memang karena alasan sudah tidak mampu lagi itu ya Pak. Ini kan perlu dihargai. Perlu BPD mengatur supaya tidak menjadi batu sandungan gitu di BPD itu sendiri. Kalau tidak dibuat dispensasi seperti ini, ya, perlu dibuat itu. Maka BPD nanti akan mengesahkan di SMD, lalu juga orang-orang mana yang mendapatkan penghargaan ini sehingga dia haknya tidak hilang sebagai pejabat, tetapi kewajibannya sudah tidak bisa terlaksana karena faktor itu. Nanti BPD akan mempertimbangkan bersama dengan tim orang-orang mana yang harus mendapatkan itu, supaya tidak menjadi batu sandungan di dalam mendrive organisasi di BPD. Kira-kira begitu ya. Terus yang 8, sosialisasi tata gereja GB edisi tahun 2021 kepada seluruh pejabat. Nah, sidang MPL sudah mengesahkan, lalu dalam waktu dekat ini sudah selesai. Kemudian Pak Ketua sudah mengagendakan untuk mensosialisasikan ke seluruh perwil yang ada, seluruh pejabat yang ada di perwil-perwil. Nanti mulai November, ya, mulai bulan depan. Ya, kira-kira begitu. Bentar. Ada yang bertanya, Pak? Rupanya ada yang angkat tangan. Ya, Pak Jimmy Adam mungkin itu ada reaksinya mau bertanya, Pak. Mungkin untuk pertanyaan kita terima di belakang aja nanti ya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya boleh catat dulu. Nanti setelah itu boleh ditanyakan. Untuk sementara kita dengarkan dulu pemaparan dari Pak Heru sampai selesai. Ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak Heru, Tuhan berkati. Baik, Pak, terima kasih. Nah, itu SK 09 ya. Lalu SK ini masih berlanjut, tugas anggota, saya pikir nggak masalah ini. Ada poin tentang permohonan keaktifan dari anggota MPL sendiri di daerah.
karena dia sebagai penasihat tapi juga secara aktif mengembangkan di daerah. Ibu Bapak, sebenarnya ayat 9 ini atau poin 9 ini di SK 00 ini, 9 ini lebih kepada kami Nah, sinyalnya Pak Heru. Mati ya di Pak Ferry? Mati. Mati sinyal. Ya, sebentar, beliau putus dulu. Ya. Heru, ya, ya udah ada lagi. hujan deras Pak di luar. Oh, oke. Dan itu juga ada kuasa kegelapan di udara. Ya, Sorry, Pak, lanjut. lanjut ya, saya sini dulu. Nah, saya tadi sampai di bagian 9 ini, Pak, ada banyak persoalan muncul di daerah karena sepertinya persaingan pada saat pemilihan ketua BPD itu belum selesai. Ada beberapa anggota MPL itu mencalonkan ketua BPD, lalu tidak berhasil, ya kalah gitu. Lalu dia masuk jadi anggota MPL. Karena itu sekarang sudah diatur tidak boleh demikian. Karena apa yang mencalonkan anggota MPL itu tidak bisa mencalonkan anggota BPD atau sebaliknya. Itu sudah diatur regulasinya, dan setiap anggota MPL itu juga, calon anggota MPL itu juga sudah dikirimkan terlebih dahulu nama-nama calonnya itu kepada pusat untuk diverifikasi data dan administrasinya. Jadi sudah nggak bisa lagi seperti itu. Tapi ini kan sisa-sisa yang lalu yang perlu dibenahi lah, karena terus terang ketidakharmonisan ini menyebabkan ayat ini dimunculkan. Ya. Oke, sekarang saya lanjut di keputusan nomor 10 ya Pak. Ini mengenai Komisi Program dan Anggaran. Ada bantuan untuk gereja maksimal 25 juta pada periode MPL ini 2021-2022 sebesar ini. Ya memang nggak seberapa, oleh karena memang BPP juga keuangannya nggak seberapa. Tapi ada proyek-proyek besar BPP yang ini ya Pak ya, nanti ada di bagian lain, nanti saya jelaskan ya. Yang juga di luar anggaran yang disahkan oleh MPL ini. Ya, tapi untuk yang disahkan MPL hanya ini ya Pak. Jumlahnya cuma segini dan juga terbatas gereja yang bisa dibantu. Persyaratan-persyaratannya nanti kalau memang ada yang membutuhkan bisa menghubungi BPD apa saja. Lalu asuransi jiwa untuk gembala ini akan diberikan. Ya. Para gembala akan diberikan, khususnya yang setia membayar per sebulan. Di Jawa Barat sudah diasuransi. Bapak-bapak, saya sudah diasuransi di Jawa Barat. In case ada terjadi sesuatu, ya Jawa Barat sudah mengcover saya ini asuransi jiwa. Meskipun nggak seberapa lah ya, tapi kan ini salah satu bukti bahwa BPD memberikan penghargaan kepada hamba-hamba Tuhan garis depan yang melayani jemaat ya. Gitu ya. Nah, tapi juga tetap juga diatur siapa yang berhak, karena tidak semua gembala mendapat ternyata. Salah satu penyebabnya oleh karena ketidaksetiaannya membayar persembahan persepuluhan itu. Di pusat, di BPP, ini untuk seluruh Indonesia ya Pak. Ini sudah dihitung, sudah dilihat, dan memang preminya ini, saya beri informasi saja ya, preminya ini 1 tahun ini ditanggung oleh Ketua Umum, oleh Pak Rubin ya. Premi seluruh gembala itu, karena beliau tidak mengambil persembahan kasih dari pusat BPP sebagai ketua umum. Ya, bahasa kasarannya itu gajinya dikumpulkan lalu membayar premi ini. Ya, puji Tuhan, kita berterima kasih kepada Pak Ketua Umum. Lalu yang SK 012 itu menerima dan mengesahkan perubahan tata gereja, sudah sah ya, tata gereja baru sudah berlaku. Karena itu akan disosialisasikan kepada seluruh pejabat yang ada. Nanti Jawa Barat sekali lagi November dimulai. Nah itu SK-SK-nya, kemudian lampiran SK-nya ini terutama dengan program anggaran, saya perlu sampaikan saja, misalnya kayak gini Pak, bantuan gembala, bantuan janda gembala, ini diberikan 500.000 memang cuma sedikit, tapi ini bentuk kepedulian kami.
kepada para janda gembala. Ada di salah satu perwil nanya, kok para janda aja sih Pak, kok duda enggak katanya. Ya, saya nggak bisa jawab tuh. Tapi ya ini kan salah satu bentuk kepedulian gitu ya. Karena kemungkinan ini janda gembala ini ya tentu orang yang tidak harus ini ya Pak, meskipun dia gembala juga, misalnya suaminya gembala meninggal lalu diganti istrinya, dia gembala ya bisa dapat juga kalau mau mengajukan, karena penghargaan ini bukan karena dia bukan lagi jadi gembala, tapi penghargaan karena bapaknya atau suaminya gembala sebelumnya, sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap jasa-jasanya, maka kepada ahli warisnya kami ya hanya sedikitlah meringankan beban hidup gitu. Ya. Lalu bantuan pembangunan tadi sudah, hanya 30 gereja 1 tahun ini ya. Kemudian bantuan operasional kantor BPD, kemudian bantuan yang lainnya ya. Lalu yang lainnya ada renovasi sebagian geraha Betel, pengadaan kantor BPD. Saya dalam rangka ke tempat ini Pak, ke kepulauan ini, saya juga dalam rangka kepentingan ini Pak, pengadaan, bukan pengadaan kantor, tapi pembenahan kantor dan ini Pak, Battle Project Pak, yang ini, nih, kami datang dalam rangka yang nomor 1 dan nomor 2 ini, survei langsung membangun, ya kami akan bangun, namanya Battle Project Pak, kami akan membangun 50 gereja di seluruh wilayah Indonesia dengan bantuan antara 120 sampai 150 juta. Ini bukan kas BPP Pak, bukan. Tapi ini kas dana sponsor murni dari gereja-gereja lokal dan pribadi-pribadi orang yang ingin membangun. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu ingin membantu, silakan. Satu gereja itu Pak, itu kira-kira 120 sampai 150. Di tempat ini saya survei kemarin, satu tempat yang memang kami harus bangun. Ya, dananya kurang lebih 150-an. Kami harus cari sponsor, ya. Kami harus cari sponsor dan membangun ini. Kemudian ada satu lagi program ini Pak, namanya Battle Sound and Music Pak. Ini untuk 100 gereja. Ya dananya cuma 12 juta ini untuk membeli keyboard, ya sederhana, lalu speaker 2, lalu mixer ya, itu dan mic begitu. Ya memang enggak, tapi ini sangat dibutuhkan Pak. Sangat dibutuhkan untuk gereja-gereja di desa yang membutuhkan bantuan ini. Nah, sehingga ini sangat menolong. Ini pun juga tidak dari kas BPP, tapi juga bantuan-bantuan. Yang ingin terlibat di sini, silakan memberitahu kepada Pak Ketua BPD atau langsung kepada saya nanti akan hubungkan kepada bagian ini ya. Dan seterusnya. Jadi ini yang bagian berikutnya ini adalah program-program dari departemen Pak, mungkin tidak terlalu langsung berhubungan dengan kita, tapi kepada BPD nanti akan dipilih mana program prioritas, mana program unggulan, dan mana program opsional. Nanti akan dipilih oleh BPD, lalu nanti bisa diterapkan di bidang-bidang di BPD untuk selanjutnya bisa disosialisasikan kepada seluruh pejabat yang ada. Mungkin itu saja dulu, nanti yang lain-lain, slide ini mungkin Bapak kalau perlu juga bisa diambil di BPD, supaya bisa mengetahui program apa saja. Saya kembalikan ke BPD, atau dalam ini Pak Ferry ya tadi ya moderator. Silakan Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Heru untuk paparannya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang dibuka ruang tanya jawab. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan tentang apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Heru. Saya kira langsung saja ya, nanti mungkin jangan ditunggu sampai 3 orang, tapi langsung saja mungkin nanti Pak Heru langsung jawab, barangkali takut lupa kalau ditumpuk-tumpuk begitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Ada? Mangga Bapak, Ibu. Ya, artinya kalau
Tidak ada pertanyaan, sudah paham Pak. Akan Ada dua kemungkinan Pak, ada paham dan mungkin juga nggak paham sama sekali Pak. nanti kemungkinan kalau ini tidak terlalu itu, tapi nanti pada saat sosialisasi tata gereja, Betul. ya, jadi akan datang ke Tasik atau saya rasa di Tasikmalaya, nanti bisa ketemu di sana. Ada sebagian ikut online, ada yang mungkin mengikuti secara onsite. Kita diskusikan dari tata dasar 16 pasal dan tatib 100 pasal, 109 pasal itu. Mari kita diskusikan karena itu yang akan berlaku ya. Kalau SK ini kan masih bersifat organisatoris banget ya. Ini pada level BPD sebenarnya. Tapi untuk diberlakukan ke gereja lokal juga. Nah, Bapak, monggo kalau ada yang masih ingin diperjelas, saya beri kesempatan. Pak Ferry, silakan Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang minta penjelasan barangkali silakan. Ya. Mau tanya Pak. Oke, silakan. Kalau misalnya ada pejabat yang dulu kita kembalikan ke BPD untuk maksudnya tidak akan kembali. Begini Pak. Terus habis itu sampai saat ini orang yang bersangkutan ya memang tidak beribadah di tempat kami, tapi dia juga masih ada kartunya itu. Gimana ya Pak? Pak Ferry, saya langsung ya. Oh iya, silakan Pak Heru. Ya. Pak Wahyudi, tadi Pak Wahyudi yang nanya ya. Iya, betul Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, itu diserahkan di BPD itu apa maknanya Pak? Apa artinya? Diserahkan dalam Kami kasih surat ke BPD bahwa nama ini sudah tidak melayani kami kembalikan ke BPD. Itu sudah sekian lama, tapi mungkin tidak ada follow up dan sampai penggantian kepengurusan. Nah, sedangkan dia kan bawa kartu kita nih kemana-mana. Sedangkan dia sendiri memang tidak beribadah di kita, istrinya masih ada. Sedangkan dia pelayanan keliling. Nah, gimana gitu? ini mungkin ranah BPD ya, bisa menjawab. Pak Satria mungkin bisa bantu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Wahyudi. Jadi memang untuk pejabat yang diserahkan kembali kepada BPD, itu kalau kita lihat di tata gerejanya, saya belum ini ya, karena diserahkan kepada BPD itu artinya kan untuk dibina. Yang bersangkutan berarti dilepaskan pembinaannya dari GBI Tasikmalaya, begitu ya Pak ya? Ya. Nah, yang bersangkutan itu masuk di wilayah yang namanya kita katakan Z mutasi. Tadi malam kita membahas, kemarin sore, kita membahas dengan Pak Filipus dan Pak Ferry juga bersama dengan para ketua perwil. Jadi kemarin juga kita sedang coba menginventarisir siapa saja yang masuk dalam kategori Z mutasi itu. Orang-orang atau yang seperti itu akan disarankan untuk mencari pendeta pembina lagi yang baru dalam kurun waktu tertentu. Apabila dalam kurun waktu tertentu mendapatkan pembina yang mau membinanya, berarti pembina yang baru akan membuat surat bahwa yang bersangkutan akan dibina oleh pendeta pembina tersebut yang harus pendeta penuh dan gembala, ya. Nah, memang mungkin yang Pak Wahyudi sampaikan ini, yang bersangkutan ini belum masuk ke pendeta pembina yang baru atau dalam proses ke arah sana. Nah, memang ini kemarin sore kembali kami juga memang merapatkannya lagi dengan Pak Filipus. Jadi bersama Pak Ferry nanti orang-orang yang serupa ini akan ditelepon, dihubungi, dicari, ditemukan, ya, supaya mengambil keputusan. Kita akan kasih waktu 3 bulan untuk mencari pendeta pembina yang akan membinanya. Kalau dalam 3 bulan nggak bisa, mau bagaimana? Karena peraturan di tata gereja adalah seorang pejabat Gereja Betel Indonesia, PDP, PDM, dan PDT sekalipun, ya apalagi PDT harus terhisap dalam sebuah gereja lokal, melayani pelayanan kependetaan, ya untuk PDP, PDM tentu harus dibawa pendeta pembina. Nah, kalau dia tidak melakukan ini, kan berarti persyaratannya gagal ya, tidak terpenuhi begitu. Nanti BPD akan tawarkan mau bagaimana, mau mundur atau bagaimana, karena BPD secara institusi tidak bisa menjadi pendeta pembina, begitu Pak Wahyudi. Ya, beri kami waktu ya Pak ya. Jadi kemarin ini memang yang Z mutasi ini banyak sih dari mereka yang setelah dihubungi meminta waktu Pak,
karena sudah bergabung dengan satu gereja. Saya ambil satu contoh ya. Katakan satu pendeta pembantu atau pendeta muda ini, pendeta pembantu ini, dia keluar dari pembinaan satu pendeta atau gembala. Ketika dia keluar, masuk di satu gereja lain, ternyata di gereja yang lain itu gembalanya atau pembinanya tidak mau menjadi pendeta pembinanya, Pak. Sebagai contoh, Pak. Jadi sampai saat ini tidak diterima di gereja yang baru, dengan kata lain seperti itu. Nah, biasanya mereka ada yang minta waktu dan sebagainya. Tapi tidak sedikit juga yang memang menghilang, Pak. Jadi yang menghilang ini saya sih mengharapkan kerjasamanya dengan para pendeta pembina. Kalau memang pejabatnya tersebut yang pernah diusulkannya sudah tidak tahu di negeri mana antah berantah, jangan diserahkan kepada BPD. Langsung dibuat saja surat bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi terhisap di gereja kami dan tidak melayani lagi di gereja kami. Oleh sebabnya, saya mengusulkan kepada BPD Jabar untuk, ya itu dia, sesuai dengan SKMPL kita juga, ya untuk langsung mengambil tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan sesuai hukum yang ada gitu. Jadi kita bisa copot nanti, Pak. Seperti itu, Pak Wahyudi. Baik, Pak. Dasar dari hukum atau SK yang kita buat, dasar dari Juklak SMD yang kemarin ini, yang Pak Wahyudi bilang ini, Pak. Oh ya. Jadi bersyukur ya, Pak ya. SMD yang terakhir kita putusin seperti itu, masuk di dalam tata gereja kita juga, wah senang sekali kita. Ya, bukan masuk tata gereja, maksudnya masuk di dalam SKMPL, dan kita punya dasar hukum untuk mengambil sikap tindakan kepada pendeta-pendeta pembantu, pendeta muda, maaf kalau ada yang keluar dari pembinaan mungkin karena tidak mau dibina, susah dibina, dan lain-lain. Seperti itu Pak Wahyudi. Terima kasih ya. Pak, terima kasih. Ya, terjawab ya Pak Wahyudi. Ya, oke. Atau Pak Heru mau tambahkan barangkali gitu? Atau sebenarnya gini loh Pak, saya bukan menambahkan, tapi alur berpikirnya begini seharusnya. Ketika saya mengangkat si A menjadi PDP, maka saya sebenarnya sedang membutuhkan kemampuannya untuk membantu pelayanan saya di gereja saya. Kan gitu logikanya ya Pak. Ketika saya angkat seseorang, A, maka A itu saya butuhkan. Ketika dia tidak mau lagi di saya, maka sebenarnya kan ya sudah, kembalikan saja. Jadi kalau saya logika berpikirnya begitu. Waktu di pertemuan SMB terakhir, ini kan diangkat nih persoalan ini. Jadi ketika sudah tidak lagi contoh kayak saya tadi, ya maka saya rekomendasikan saya, Pak, si A sudah tidak di tempat saya angkat dia karena saya butuh, sekarang saya merekomendasi untuk dicabut kepejabatannya. Jadi nggak usah cari pendeta pembina yang lain, ini kan memberi peluang konflik terus, Pak. Kalau pindah karena alasan tempat tinggal berpindah, itu masuk akal, nggak apa-apa. Tempat pekerjaan pindah, itu nggak masalah ya. Saya pikir kita harus bantu dia untuk pindah pelayanan, karena dia pelayanannya tugas kantor, tugas apa, pindah ke Kalimantan misalnya. Oke lah, kita bantu dia. Kemudian kita menghubungkan dengan pendeta di sana. Tolong dong, si A ini sudah pindah ke tempat itu, dia berlayani di tempatmu, tolong dia bina ya. Oke kan. Tapi yang jadi masalah kan sedang begini, si A di saya angkat karena kebutuhan saya, lalu dia kemudian main mata dengan pendeta yang lain gitu loh. Tanpa sepengetahuan saya, dia gabung ke tempat lain. Nah, menurut saya begini justru akan merusak hubungan saya dengan pendeta pembina itu dan sebagainya. Nah, kalau sudah saya nggak butuh lagi ya, karena dia juga mau, ya kenapa harus dipertahankan gitu. Nah, saya alur berpikir, makanya mungkin para pejabat-pejabat ya tolong pahamilah bahwa pengangkatan pejabat itu kan untuk kebutuhan pelayanan di gereja lokal, bukan freelance gitu. Nggak begitu. Itu Pak Ferry ya. Iya, oke, terima kasih Pak Heru. Baik. Pak mau putusin. Ya. Kalau misalnya tadi Pak Heru usulin dicabut itu ya, apakah kepejabatannya langsung drop ya Pak? Saya PDP langsung hilang gitu. Ya, direkomendasi saja dulu Pak ke BPD, nanti BPD bersurat ke BPP karena yang berhak menghapus data itu BPP Pak, bukan BPD. Oh, ya. Ini tidak bisa langsung. Enggak bisa. Merekomendasi saja. Karena alasannya sudah tidak di tempat saya lagi gitu. Ya, tentunya Pak Wahyudi dan teman-teman, Bapak-bapak, Ibu, tentunya kita punya mekanisme. Kita pelajari kasus per kasus, ya.
Jadi tentu dengan praduga tak bersalah, dengan prinsip keadilan kita harus pakai juga. Mohon maaf, banyak memang pejabat-pejabat yang diangkat karena alasan yang kurang tepat misalnya. Jadi tidak punya dasar panggilan yang pasti. Itu yang seperti ini kan kasihan yang untuk yang bersangkutan. Lebih baik kita minta mundur aja baik-baik supaya tidak terbeban, hidupnya menjadi berat, menyandang status pendeta padahal tidak mendapat panggilan secara personal dari Tuhan. Ya. Yang kedua, ada juga yang mungkin ketidakcocokan dalam tanda petik ya, awalnya cocok tapi lama-lama mungkin ada konflik. Nah, kalau bisa kita fasilitasi, kita buat supaya berdamai, terus mulai lagi hidup yang baru, ya itu tujuannya lebih baik lagi. Ya, ada juga yang mungkin gerejanya kecil dulu waktu merintis, yang diangkat ini masih bekerja, tapi setelah diangkat beberapa tahun, terus tiba-tiba kehilangan pekerjaan, sehingga ya satu dan lain hal, mungkin lebih baik dia bekerja, nggak usah jadi pendeta, nggak apa-apa daripada jadi pendeta, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu kan, jadi kurang elok ya kedengarannya. Tapi ada juga mungkin, maaf sekali, praduga tak bersalah juga ini kepada semua, ada juga mungkin yang pendeta pembinanya berubah menjadi tidak suka dengan dia karena satu dan lain hal. Ini juga kan kita harus pelajari. Ya, jadi BPD tentu dalam hal ini tidak juga serta-merta menerima dari pendeta pembina seperti apa terus langsung kita copot begitu. Enggak juga. Kita akan coba bicarakan kenapa dia diusulkan untuk dicopot. Kalau memang alasan memenuhi persyaratan delik hukum yang ada, ya kita langsung lakukan. Tapi kalau misal ada konflik, kita upayakan untuk rekonsiliasi. Ya, jadi tujuannya kembali lagi bahwa hukum-hukum yang dibuat, SK yang dibuat ini bukan untuk mengurangi pejabat, tetapi untuk mengaktifkan, meningkatkan kualitas mutu dari pejabat kita. Ingat ya, waktu yang lalu kita bicara tentang sertifikasi dan banyak hal ya. Kebetulan Pak Heru dan saya juga yang ada di dalam sertifikasi, Pokja sertifikasi itu. Jadi kita akan upayakan. Nah, memang puji Tuhan di Jawa Barat sudah rapi untuk database-nya. Namun tidak disangkal masih ada juga yang di Z mutasi tadi. Masih ada juga orang-orang yang keluar dari pembinaan yang satu karena satu dan lain hal, lalu berpindah karena wilayah sih tidak menjadi masalah, tapi karena mungkin ada perbedaan pandangan, perbedaan visi, dan lain-lain. Masih ada, Pak. Justru dasar itulah yang membuat kita di Jawa Barat, pada kesempatan sidang MD yang lalu di Safari, kita ajukan di dalam rapat organisasi dan mendapat persetujuan dari persidangan bahwa seorang pendeta pembantu atau pejabat yang sudah tidak terhisap lagi dalam gereja lokal yang diangkat atau yang digembalakan dipimpin oleh pendeta pembinanya, maka pendeta pembinanya boleh atau dapat mengusulkan kepada BPD untuk ya diusulkan untuk pelepasan atau pemutusan jabatannya, seperti itu. Dan mekanismenya ada tentu ya. Nanti BPD akan mempelajari, kalau memang oke, BPD akan membuat surat rekomendasi kepada BPP untuk dicopot jabatannya, karena alasan-alasannya harus lengkap. Jadi BPD juga membuat rekomendasi, tentu delik hukumnya harus terpenuhi, begitu. Ya, jadi panjang sebetulnya, tapi saya berharap ke depan ini membuat kita pejabat-pejabat lebih lagi menghargai pembinanya, lebih lagi saling menghargai, tanggung jawab pembina membina pejabatnya, pejabat yang dibinanya juga mau dibina begitu. Ya, dan tidak ada proses juga di dalamnya pembinasaan gitu. Ya, kadang-kadang kan di kita nih ada juga sih saya menemukan faktor-faktor like dislike-nya. Ya, tapi kembali lagi kita belajar supaya semua lebih baik. Dalam hal ini BPD siap membantu supaya semua berjalan dengan lebih baik lagi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Silakan Pak Ferry untuk dilanjutkan. Terima kasih Pak Wahyudi. Pak Wahyudi sudah. Oke ya. Bapak Ibu masih ada yang lain yang mau bertanya? Masih. Kalau ada, mari saya persilahkan. Ada saya, Pak. Iya, silahkan. Saya punya wakil sudah sejak
COVID tahun kemarin 2020 sampai sekarang sudah nggak bisa aktif karena faktor usia, Pak. Ya, sudah 83 mau jalan 84. Nah, dalam kegiatan kami juga online atau rapat-rapat online juga sudah nggak bisa hadir. Saya ada berapa kali kasih ini, ya saya memaklumi gitu. Nah, beberapa 1-2 minggu yang lalu sempat datang ke rumah, minta maaf, kami sudah nggak bisa aktif, suami istri datang. Nah, itu bagaimana Pak? Di kami kan pejabat cuma 2, saya sama wakil saya PDP. Faktor usia Pak. Ya, Terima kasih. silakan Pak Satria. Ya. Ya, baik Pak Daniel Worang, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, yang pertama adalah tentu berkenaan dengan yang tadi ya, pasal ayat berapa ya? 9 ya kalau nggak salah pasalnya ya, Pak Heru ya. Tentang bagaimana kita memberikan treatment yang baik bagi pendeta atau pejabat kita yang purnalayan. Jadi dalam kondisi seperti ini, kalau memang yang bersangkutan karena faktor usia, lalu karena faktor lain ya Pak, kesehatan dan lain-lain, sudah tidak mampu lagi melakukan pelayanan kependetaan. Syarat menjadi pendeta atau pejabat gereja Betel Indonesia itu kan harus bisa melakukan pelayanan kependetaan, sehat jasmani dan rohani ya Pak. Jadi kalau memang dia sudah lanjut usia seperti ini, pasal itulah Pak, atau ayat itulah kenapa di dalam sidang MD kita juga keluar juklak itu Pak. Karena mempertimbangkan itu. Dasar pemikirannya adalah suatu saat saya bersama Pak Heru dan beberapa teman, ketika kami sedang duduk, kami menghadapi kenyataan bahwa banyak pejabat kita yang sudah tua, lanjut usia, bahkan sakit, sudah tidak dapat melayani lagi. Masakan yang bersangkutan sudah melayani 20-30 tahun, ya melayani di gereja dengan semangat ketika tubuhnya masih kuat, lalu suatu saat yang bersangkutan menjadi lebih tua lagi, ya tubuhnya kan makin melemah gitu, walaupun manusia rohaninya, batiniahnya dibaharui dari hari ke hari, ya tapi tetap aja ya Pak ya, kasihan masa di usia lanjutnya terus karena tidak bisa memenuhi persyaratan, sudah tidak sehat jasmani rohani, tidak dapat melayani lagi, tidak ikut pertemuan perwil, tidak ikut sidang MD, tidak ikut sinode, tidak bayar iuran, maka yang bersangkutan dengan ini, dengan terpaksa dicopot jabatannya. Kayaknya udah 30 tahun dicopot, nanti suatu saat kita juga sama, bisa mengalami yang sama kan. Sedih banget ya. Jadi kita buatlah Pak. Kalau memang ini adalah wakil Bapak, tentu nanti Bapak bersama dengan Bapak pembina Bapak membuat surat kepada BPD, memberitahukan bahwa pejabat Bapak yang tadi, wakil Bapak, sudah tidak dapat lagi melayani di tempat Bapak, tidak bisa melayani lagi pelayanan kependetaan karena faktor apa tuh Pak? Alasannya dicantumin, faktor usia, kesehatan, dan lain-lain. Dan sudah datang langsung ke saya Pak. Ya Pak? Sudah datang ke tempat saya, minta maaf, kalau bisa cari yang lebih muda katanya. Ya saya kan menghargai ya, tapi kalau iuran pejabatnya dia masih aktif Pak. Iya Pak, ya nggak apa-apa Pak kalau iurannya aktif, puji Tuhan. Ya, tapi intinya adalah kalau memang yang bersangkutan sudah tidak bisa melayani Pak, kita akan coba bantu untuk bebaskan yang bersangkutan dari tanggung jawab pertemuan-pertemuan kita Pak. Iya. Karena kalau 2 kali nggak ikut sidang MD, kita akan layangkan surat peringatan SP1 Pak. Iya. Kalau nanti nggak ikut lagi, ada SP2, SP berikutnya, dan berakhir kepada pemutusan hubungan tetap. Dan itu kan tentu tidak baik, kasihan sudah lanjut usia harus mengalami yang seperti itu. Nanti apa kata dunia ya, apa kata keluarganya, kasihan sekali kan ya Pak ya. Makanya nanti Bapak aja bersurat kepada kami, kepada BPD Jabar, Bapak nanti diketahui pembina Bapak, ya, bahwa yang bersangkutan itu pejabat dengan nama jabatan diangkat menjadi PDP tahun berapa, melayani dengan setia di tempat Bapak sejak tahun berapa sampai kapan. Nah, untuk ini saya memberitahukan bahwa yang bersangkutan sudah tidak dapat lagi melayani pelayanan kependetaan di tempat kami karena alasannya apa? Faktor usia, faktor kesehatan, faktor apa. Berdasarkan surat itu nanti Pak, kita akan coba buatkan. Nah ini memang kita belum bersidang MD, saya sih berharap kita akan dasar hukumnya nanti kita putuskan lagi bersama
dalam sidang MD yang akan datang di bulan Februari atau Maret nanti, ya, supaya ada keseragaman dalam sikap Saya itu. potong. Maaf Pak, saya potong. Ya Pak. Takut lupa. Kalau ibadah sih hadir sekarang Pak. Iya, tapi kan dia nggak bisa melayani secara kependetaan penuh ya Pak. Nggak bisa ikut pertemuan perwil kan? Iya. Sidang MD nggak bisa ikut kan? Iya. Sinode nggak bisa ikut kan? Iya. Pembinaan-pembinaan juga nggak bisa ikut kan? Nggak bisa. Di kegiatan ini kan gitu akan, juga nggak ikut. ini akan kena hukum nih Pak. Iya, iya. Kalau dia nggak ikut yang ini kan akan kena hukum, akan kena SP1, SP2 dan selanjutnya. Untuk menghindari kena hukum ini, makanya Bapak bisa bersurat kepada kami memberitahukan bahwa yang bersangkutan seperti itu. Mungkin nanti ke depan, kalau pemikiran saya bersama Pak Heru ya, kalau salah juga, kalau lupa pikir, Pak Heru boleh koreksi saya. Seingat saya waktu itu, saya sih berpikir kita buatkan sebuah piagam. Sebuah piagam penghargaan, ucapan terima kasih bahwa yang bersangkutan sudah melayani di Gereja Bethel Indonesia sejak tahun sekian, menjadi PDP, sampai tahun sekian. Begitu Pak. Kita berikan secara hormat kepada keluarganya, setelah itu jabatannya bisa tetap, tapi yang bersangkutan sudah tidak perlu lagi, atau bukan tidak perlu ya, tidak wajib dalam tanda petik untuk melakukan misalnya ikut sidang MD dan lain-lain. Bahkan kalau menurut saya, kalau kita lakukan begitu kan berarti double standard terhadap tata gereja. Saya lebih baik sih kita berikan piagam, ya jabatan kependetaannya di Gereja Bethel Indonesia kita cabut, kita copot. Tapi dalam tanda petik mendapat sebuah apa ya, kayak honoris causa lah. Ya, ada jabatan sendiri gitu, ada sebuah apa reward buat pelayanannya. Penghargaan, betul Pak. Jadi ya, walaupun yang bersangkutan mungkin udah bukan pejabat Gereja Bethel Indonesia lagi, karena kita juga nggak bisa kan, sementara pejabat yang lain wajib ikut MD, yang satu ini enggak, gitu kan juga nggak boleh. Nanti kita akan salah lagi nanti kepada BPD yang lain, nanti salah tangkap. Saya takutnya nanti ada yang salah mengerti, bahkan dimanfaatkan juga ya. Seperti itu Pak Daniel Worang. Mungkin terima kasih Pak. Bapak bikin surat aja kepada kami, ditandatangan, diketahui oleh pembina, isinya lebih kurang seperti tadi. Pak Heru mau nambahin nggak Pak Heru? Saya rasa saya cukup Pak, begitu Pak. Saya setuju seperti pernah kita bicara kepada pejabat-pejabat seperti yang ditanyakan Pak Worang tadi ya, benar. Kita nggak bisa paksakan karena faktor itu gitu loh. Karena umur orang, kemampuan orang, kesehatan seseorang kan kita nggak bisa paksakan. Kepada orang-orang begitu, masa kita mau copot jabatannya? Mereka sudah berjasa bagi kita. Banyak berbuat sesuatu bagi kita. Jadi pelakat atau apalah namanya, itu salah satu bentuk bahwa kita menghargai mereka. Terima kasih kepada orang ini. Dan tidak wajib lagi mengikuti berbagai kegiatan. Kewajibannya, haknya tetap dikasih, tapi kewajibannya nggak perlu lagi gitu, nggak wajib lagi. Saya setuju banget Pak. Saya pikir kita harus dukung program itu. Betul. Iya, penghargaan buat keluarganya ya Pak. Iya Pak, benar Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Satria, Pak Heru. Sudah terjawab ya Pak Daniel Worang ya. Oke, Bapak Ibu ada yang lain? Kalau ada silahkan. Ada? Kalau belum ada, saya mau bertanya. Saya nggak tahu pertanyaan saya ini apa tepat atau tidak waktunya. Apakah harus menunggu nanti sebelum penjabaran sosialisasi tata gereja? Artinya gini, yang saya mau tanyakan itu, umpama saya akan katakan melakukan perintisan gereja di luar BPD Jabar. Nah, saya akan kirim orang saya umpama untuk melayani di sana nantinya. Yang saya mau tanyakan gini, ini sudah berjalan pelayanannya, tapi kan orang saya ini belum pejabat. Sebaiknya apakah saya usulkan diangkat di Jawa Barat, atau diusulkannya diangkat di BPD di mana pelayanan itu dilakukan? Itu pertanyaan. Saya pikir kalau memang ini nanti harus dijawabnya sesuai dengan sosialisasi, ya barangkali nanti nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dijawab sekarang, saya sangat harapkan juga. Mungkin siapa Pak Heru atau Pak Satria. Makasih Pak.
Oke, mungkin nanti Pak Satria tambahkan ya. Jadi gini, ini kan tergolong dari upaya perintisan ya Pak ya, pembukaan jemaat baru ya Pak. Jadi Iya. pembukaan jemaat baru bisa dibuka di mana saja oleh kita. Kita yang di Jawa Barat bisa buka di Papua, bisa buka di Sumatera Utara. Bisa, di mana saja bisa. Itu satu. Yang kedua, yang membuka jemaat pun tidak harus pejabat. Dan harus pejabat dalam pengertian karena ada klasifikasi jemaat yang sekarang dimasukkan di pasal 6 ayat 8. Itu mengatakan klasifikasi namanya bakal jemaat, Pak. Bakal jemaat ini sudah dikembangkan sekarang, masuk di dalam tata gereja. Dan itu dibuka oleh awam, oleh warga jemaat, bukan oleh pejabat. Nah, nanti itu yang kedua ya. Yang ketiga, soal pengangkatan pejabat, Pak. Bapak bisa lakukan di Jawa Barat atau bisa lakukan di gereja setempat. Tapi tentu harus ada pemberitahuan soal ini. Kedua-duanya harus ada pemberitahuan. Mau yang dilakukan di Jawa Barat maupun kepada yang BPD tertuju, itu kedua-duanya harus menyampaikan keinginan pembukaan jemaat itu kepada BPD supaya mendapat arahan. Ya. Pemberitahuan Pak kepada BPD bahwa kami gereja Kuningan misalnya, kami akan membuka jemaat kepada siapa nih? Kepada BPD Jawa Tengah misalnya. Kita bilang ke Jawa Tengah, Pak, kami akan buka jemaat di wilayah Bapak. Kami dari gereja ini, mohon petunjuk selanjutnya. Begitu aja. Lalu karena itu wajib Pak hukumannya. Pak. Setelah itu, setelah mendapat pemberitahuan itu nanti akan mendapatkan arahan seperti apa. Nah, yang keempat, yang terakhir, status kepejabatan orang tersebut itu berbasis wilayah di GBI, Pak. Jadi artinya pejabat itu harus di tempat itu. Kalau dia buka Jawa Tengah, dia akan menjadi pejabat Jawa Tengah. Dia nggak bisa jadi pejabat Jawa Barat. Dia Jawa Tengah karena gereja GBI itu berbasis wilayah. Harus menentukan kewilayahannya. Kepejabatan harus menentukan kewilayahannya. Bapak harus mendapatkan di sana karena nggak bisa jabatnya di Jawa Tengah, gerejanya, lalu pendetanya di Jawa Barat gitu. Pendetanya yang terdata di sana kan nggak ada. Tapi kalau soal kepembinaannya bagaimana Pak? Pembinaannya nggak apa-apa, lintas wilayah, lintas provinsi, lintas negara nggak apa-apa. Oke. Nah, ini kasus nyata, ini ada Pak Simon ya di sini ya. Pak Simon mungkin bisa buka ininya, videonya. Ini kasusnya juga sama dengan Pak Simon. Pak Simon ini kan ada di bawah pembinaan saya. Nah, pelayanan beliau ini ada di Jakarta. Saya dulu pernah begitu memulai itu pernah menulis surat ke Perwil Jakarta Utara ya, karena ada di Jakarta Utara. Tapi memang sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan jawaban surat apa-apa. Nah, saya tidak tahu perkembangan selanjutnya. Barangkali mungkin Pak Simon bisa coba jelaskan juga sejauh mana keberadaan jemaat ini di BPD DKI, mungkin begitu. Baik. Pak Simon, silakan. Baik. Ya, selamat siang Pak Heru, Pak Ferry, dan Pak Satria, dan yang lain-lainnya. Ya, saya memang pejabat dari Jawa Barat, dari GBI Kuningan yang merintis di daerah Jakarta. Sesuai dengan arahan Pak Ferry juga, saya sudah berkomunikasi dengan BPD DKI, dalam hari ini Perwil Jakarta Utara, sudah berbicara dengan pejabat yang bersangkutan dan sudah diberi arahan untuk beberapa hal yang harus dilengkapi, misalnya seperti persetujuan lingkungan, rekomendasi dari pendeta pembina. Dan kemarin pembicaraan sudah baik-baik saja, cuma ada kendala karena kemarin proses dari Juni-Juli kita semua tergendala. Karena ada beberapa persyaratan, misalnya harus ada persetujuan dari GB terdekat bahwa kami ada kegiatan dan harus ada surat rekomendasi dari minimum 2 GB terdekat dari tempat kami melakukan kegiatan ibadah. Dan kebetulan kemarin sedang ada pandemi, Juni-Juli itu lagi berat-beratnya, semua gereja tutup. Sampai sekarang pun nggak semua gereja yang udah aktif, ada yang sudah aktif, tapi ada yang belum. Dari hasil pembicaraan sih baik-baik saja, hanya beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dan sekarang sedang kami urus. Moga-moga dalam waktu dekat ini semua terselesaikan. Ya, cuma yang tadi
penjelasan dari Pak Heru itu penting sekali, di mana saya harus terhisap menjadi pejabat di DKI. Namun kepembinaannya tetap terpaut kepada Jawa Barat, di mana Jawa Barat lah yang mengutus saya untuk merintis di daerah DKI. Itu aja sih Pak. Tapi sejauh ini sudah ada pembicaraan saya dengan pihak BPD dan juga Perwil Utara untuk masalah ini, dan mereka sangat terbuka dan membantu sekali. Cuma kemarin kendala aja masalah COVID sedang luar biasanya di DKI. Gitu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Ya, mungkin ada arahan dari Pak Satria atau Pak Heru tentang hal ini. Ya, mungkin nanti Pak Heru juga menambahkan. Ya baik Pak Simon, selamat siang, terima kasih. Siang Pak. Pak Simon ini pejabat di kita ya di Jawa Barat ya? Iya Pak. PDP gitu ya Pak Ferry ya? Iya Pak. Ya, berarti yang pertama adalah ketika Bapak mengurus sana adalah benar sekali Bapak menghubungi Perwil. Jadi persyaratan-persyaratannya memang harus dipenuhi. Bapak datang ke 2 gereja terdekat untuk melaporkan atau bercerita. Intinya adalah memperkenalkan diri lah. Ini saya mau buka perintisan di sini. Seperti itu ya Pak. Supaya jangan sampai kita berdiri di tempat yang tidak diketahui oleh orang-orang, bahkan tidak diketahui oleh GBI yang ada di sekitar. Nanti kan jadi nggak baik. Ya. Itu tujuannya, dan saya pikir harusnya sih sesama GBI pasti akan memberikan rekomendasi atau memberikan persetujuannya. Nah, ada pertanyaan buat saya, apa yang Pak Heru sudah sampaikan itu sudah tepat sekali ya. Jadi, nah ada pertanyaan buat saya, apakah Pak Simon sendiri sudah melakukan atau ada pertemuan ibadah onsite di tempat Bapak? Ya, kami baru beberapa kali ini Pak, di bulan Oktober ini baru mulai, dan gereja-gereja sekeliling kami pun banyak kan belum mulai Pak. Iya, Kami iya. baru mulai beberapa kali ini Pak. Ya, baik. Jadi mungkin dalam pengurusan ini pun tentu ya, kita juga harus mulai dulu ibadah onsite-nya. Ya, Kalau Pak. ibadah onsite-nya belum ada kan nanti juga dari pihak Perwil, dari pihak BPD mau mengeluarkan STL-nya bingung tuh. Gerejanya di mana nih realnya, kantornya di mana, sekretariatnya, tempat ibadahnya. Karena kalau bicara online kan kita belum ada ya, gereja online yang disahkan di Gereja Betel Indonesia itu belum ada. Jadi memang Bapak tempuh aja apa yang udah disampaikan Pak Heru itu adalah yang paling tepat. Jadi berbasis wilayah. Nanti Bapak, kalau memang Bapak sudah pejabat di Jawa Barat, PDP katakan, nanti gerejanya diurus, Bapak juga dimutasi menjadi pejabat di DKI. Dengan pembinanya adalah Bapak Pendeta Ferry Rondonuwu. Gitu. Nggak apa-apa Pak, Ferry di Jawa Barat tetap nggak apa-apa. Pembina Bapak tetap Jawa Barat pun, maksud saya tetap Pak Ferry. Nggak harus ganti dengan pejabat atau pendeta di DKI, nggak harus. Ya, nggak masalah gitu Pak. Yang penting memang dalam pengurusannya semua harus ditempuh satu persatu ya Pak. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Pak Ferry. Pak Satria, mungkin sedikit saya tambahkan, sebetulnya Pak Simon ini kan sudah berjalan ibadahnya. Memang tempat yang beliau pakai itu pinjam dari gereja GPDI. Itu sudah berjalan ya, sudah berjalan. Mungkin beberapa waktu lalu kan juga secara personal saya pernah juga cerita-cerita rasanya dengan Pak Satria tentang hal itu. Ya, artinya sudah berjalan, hanya terhenti karena COVID saja lah, katakan sama seperti kita. Dan sekarang sudah mulai jalan lagi sebetulnya sih. Jadi kalau ditanya keberadaan gerejanya, jemaatnya sudah ada begitu halnya. Ya. Begitu ya Pak Simon ya? Ya nggak apa-apa Pak, berarti memang sudah ada, ya diurus 2 gereja terdekat, rekomendasinya. Ya, kenapa saya bilang begitu Pak? Karena gini, semasa pandemi ini jemaat ini kan bisa kemana-mana, betul ya? Dia cuma tinggal klik aja nih, klik di HP-nya atau di laptopnya, dia bisa jadi jemaatnya Pak Heru hari ini. Bulan depan dia jadi jemaatnya saya, bulan depan lagi dia jadi jemaat Tasik, bulan depan lagi jadi jemaatnya Pak Filipus, begitu Pak. Nah, tentu BPD dan Perwil kan harus tahu ada berapa jemaat yang beribadah bersama di situ, karena kan ada minimumnya, ya ada rasionya, ada kuotanya, nah itu kan harus terpenuhi semua. Saya pikir itu sih bukan hal yang menjadi masalah, yang penting memang benar ada ibadah, ibadahnya di situ dan lagi pandemi, dan
legalitasnya yang harus diurus. Ya, ditempuh semua surat-suratnya, Pak. Nanti diberikan kepada perwilnya, pasti perwil juga akan berespon. Atau kalau nanti Bapak mau lebih ini lagi, Bapak bisa menghubungi Pak Agus Irawan ya di BPD-nya. Pak Agus Irawan akan lebih membimbing Bapak mungkin secara secara aturannya yang lebih rapi ada lagi. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Satria. Ya, makasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, silahkan. Rasanya sudah ngerti semua nih, ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada, mungkin saya kembalikan kepada Pak Satria atau Pak Filipus. Silahkan lanjutkan. Itu di chatnya ada pertanyaan itu, Pak. Oh, di chat. Sebentar saya lihat, ya. Salam, apakah ini dari Pak Yohanes ya? Salam, apakah kami bisa mendapatkan file PDF SKMPL yang saat ini disosialisasikan untuk jadi pedoman tertulis? Terima kasih. Mungkin ini ke Pak Heru. Bisa, Pak, nanti diberikan. Oke. Pada perwil lain juga udah diberikan, cuma kalau kita langsung berikan kepada perwil 2 sebelum sosialisasinya kan nanti jadi pertanyaan. Baik, jadi bisa Pak Yohanes ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Mari saya serahkan sama Pak Satria atau Pak Filipus. Pak Filipus, silakan Pak Filipus. Silakan. Mungkin ada pengumuman atau apa? Silakan. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, terutama Pak Heru yang telah memberikan waktu dan pemaparannya hingga kita bisa mengerti tentang hal-hal yang telah diputuskan oleh MPL. Pak Satria, terima kasih tentunya Pak Boy dan juga Bapak-Bapak Ibu sekalian yang hadir di fellowship Perwil 2 ini. Kita akan fellowship kemudian dengan jadwal yang sudah ditentukan, nanti kita akan umumkan di grup Perwil 2. Ya. Terima kasih untuk kesediaannya dan akan kiri saya serahkan ke Pak Satria untuk menyampaikan doa berkat bagi kita semua. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit pengumuman. Fellowship nanti di bulan depan, di bulan November, kita akan adakan lagi fellowship yang serupa dengan temanya adalah sosialisasi tata gereja. Jadi isi dari tata gereja kita mau sama-sama bedah ya. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya sedemikian rupa, pokoknya ditanya semuanya. Mumpung nanti Pak Heru juga yang akan menyampaikan supaya kita mengerti tentang tata gereja kita. Ya, siap hadir ya. Nanti ajak juga teman-teman yang lain, pejabat-pejabat yang bersama Bapak Ibu. Mas Satria. Ya. Itu sebelum disosialisasikan, apakah kita bisa dapat dulu draftnya, Pak? Betul, Pak. Itu draftnya sedang dipersiapkan. Memang dalam waktu dekat ini mudah-mudahan minimal versi PDF-nya kita bisa terima ya. Supaya kita bisa baca dulu, satu buku itu nanti kita bagi 2 gitu misalnya, 50 pasal di depan kita baca dulu, supaya kita udah tahu yang mana yang kita mau tanya, yang mana yang ini. Begitu kan Pak Yonas ya? Ya. Nah, mungkin yang satu ini Pak Heru, udah sampai mana Pak Heru? Tata gereja udah selesai Pak, hanya kan sesuai dengan kesepakatan di MPL kemarin, akan diserahkan terlebih dahulu kepada MPL sebelum dipublish ke seluruh pejabat. Nah ini kita menunggu waktu pelaksanaan tersebut. Hari Senin tadi Pak Ketua Umum Pak Rubin sudah menyampaikan kita akan rapat dulu untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Tapi tata gereja sudah selesai. Sudah selesai. Ini cuma tinggal menunggu, karena kan pemberi mandatnya MPL Pak. MPL meminta sesuai dengan keputusan, minta diserahkan mereka dulu sebelum dipublish gitu. Ya hanya karena itu aja, karena alasan itu aja. Dan sesuai dengan waktunya kan kita dikasih waktu 3 bulan. Sejak keputusan tanggal 26, kita dikasih waktu 3 bulan. Berarti tanggal 26 November itu, ya November kan? September, Oktober, November. Ya, November tanggal 26 itu hari terakhir kita. Harus sudah disosialisasi itu 3 bulan itu. Jadi masih ada waktu Pak.
Begitu Pak Satria? Ya, berarti kira-kira mungkin nggak ya Pak dilaksanakan sosialisasi di Perwil 2, namun itu setelah kita semua menerima misalnya versi PDF-nya untuk baca dulu, Pak. Begini, mungkin soal terima atau tidak terima. Kan ini tata gereja ini udah nggak mungkin dirubah. Hanya ini persoalan etika berorganisasi aja ini. Persoalan nggak nyaman kalau saya belas ke seluruh pejabat sementara Nah, tapi kalau untuk didiskusikan, saya rasa tidak ada masalah. Di tempat kita akan diskusikan, kita slide utuh, ya nggak apa-apa. Termasuk buku cetaknya kan sebenarnya sudah ada sebagian ya Pak ya di tangan saya. Cuma kan sekali lagi mohon maaf, ini untuk alasan etika organisasi saya tidak diizinkan untuk belas itu hasil tata gereja yang sudah diselesai itu Pak. Nah kalau sudah diserahkan MPL ya lain soal kan. Mudah-mudahan ya 1-2 minggu ini sudah diserahkan Pak. Kecuali yang pertemuan awal tuh Pak ya. Yang Perwil 4 dan Perwil 3 ya Pak. Nah, iya. Kalau Perwil 1-2 sih rasanya keburu. Ya, semoga keburu ya, minimal beberapa hari sebelum pelaksanaannya ya. Ya, baik Pak Heru, nanti kalau udah Senin kita rapat selesai, mungkin nanti kita buat versi AnyFlip ya Pak, kita buat e-book ya, supaya jadi bagus. Oke, baik, terima kasih Pak Yonaskora. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Tante Yuliawati, Shalom. Selamat pagi. Salam Mama Om ya. Ya, puji Tuhan. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita mau doa sama-sama. Pak Daniel Sudiono, bisa dengar suara saya? Bisa ya? Nanti Pak Daniel doa berkat ya. Pak Daniel doa berkat ya. Dinyalain ininya dulu. Udah bisa. Yuk kita doa yuk sama-sama, nanti Pak Daniel akan doa berkat. Bapak terima kasih, bersyukur untuk pertemuan Fellowship Perwil 2 pada siang hari ini. Kami percaya Engkau yang menolong kami semua. Berkat-Mu atas Pak Heru yang sudah memaparkan kepada kami, berikan kesehatan, kekuatan, penyertaan-Mu, bahkan kesehatan yang dahsyat Tuhan, berikan terus perlindungan yang ajaib bagi Pak Heru bersama dengan seluruh keluarga juga. Terima kasih untuk Pak Filipus, Pak Ferry bersama dengan seluruh Pak Wahyudi dengan seluruh pengurus Perwil yang lain. Kami yakin bahwa Perwil 2 juga akan dipakai Tuhan dengan luar biasa bersama dengan seluruh gembala pejabat yang ada di wilayah Perwil 2. Tuhan yang akan terus menyertai, Tuhan yang akan terus menuntun, sehingga kami boleh terus semakin sehati untuk menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami siap menjadi berkat sepanjang hari ini, biar Tuhan sendiri yang ada di dalam kami dan memakai kami semua. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Pak Daniel Sudiono. Silakan Pak. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami dari Perwil 2 oh Tuhan dapat mengikuti semua pejabaran-pejabaran dan apapun yang telah dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus dari GPI seluruh Indonesia dan GPI Jawa Barat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya kami semua dapat melaksanakan apa yang dibicarakan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain agar nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan dibesarkan. Berkat-Mu atas kami sekalian ya Tuhan. Berkat-Mu nyata di dalam kami semua ya Tuhan. Agar nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan dibesarkan. Kami serahkan semua pejabat-pejabat GPI di Perwil 2, oh Tuhan, kiranya Tuhan berkati semua dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah bagi kami sekalian ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel, terima kasih Pak Heru, Pak Filipus, Pak Henry, terima kasih Pak Wahyudi.
Terima Pak kasih. Yohanes, semua ya, Pak Daniel Sutariana, Terima Pak kasih Hendra, semua. Pak tadi ada Om Julius, Tante Yulia. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sebelum keluar boleh buka dulu, kita foto dulu sebentar lah. Pak Stefanus Harkim belum. Dibuka Pak maskernya Roy, supaya Pak kelihatan. Sekretaris juga nih. Maskernya Pak dibuka. Stefanus Harkim, Pak tolong. Sekretaris lagi rapat onsite, Pak. Gitu ya. Pak Stefanus Harkim bisa buka video. Maskernya dibuka bisa. Maskernya dibuka. Iya, supaya kelihatan. Pak David yang Oke. dibuka maskernya. Ya, tolong. Pak Hendra Pak Sopian Sopian, bisa buka masker buka. sebentar, tahan napas ya. Siapa yang foto nih? Ya saya yang foto ya. Oke. Dari Siap ya. Salam sehati. Ini sebentar. belum saya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Sampai ketemu bulan depan ya. Tetap sehat, tetap semangat. 10 Amin. November, Hari Pahlawan. Saya live duluan ya. Ya Pak, makasih Ya, Pak. Tuhan Tuhan berkati berkati. Saya juga live. Tante Yulia, salam sama Om ya. Tuhan berkati. Ya. Ya, Tuhan berkati Pak Daniel, Tuhan berkati Pak Marga. Ya, semuanya. Semua. Saya izin ya langsung pindah ke PHTS, Bapak Ibu, Ya. ada Persekutuan Hamba Tuhan. Ya. Ya, melalui Zoom juga. Oke, saya juga live ya. Tuhan berkati Ya, semua. Semuanya pindah ke situ. Ya, Pak Filipus, Tuhan berkati, Pak. Terima kasih, Bu. Tuhan berkati. Pamit Daniel, ya. terima kasih. Ya, silakan, Bu. Tuhan berkati. Berkati semuanya. Terima kasih, Pak.